Shalom Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini kembali kita berkumpul di tempat ini dalam ibadah doa Rabu pada hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai kita semua dan memberikan kita kesehatan yang terutama. Ya, kita akan memulai ibadah ini dengan menaikkan satu pujian karya terbesar. Biar pujian ini mengingatkan kita akan kasih Kristus yang begitu besar di dalam kehidupan kita, yang telah memerdekakan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya, kita akan berdoa, doa ucapan syukur kita di sepanjang minggu ini, karena Tuhan sudah memberkati kita dengan berkat yang begitu baik, dan kita juga akan mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk berkat dan penyertaan Tuhan dalam hal kesehatan, keluarga, dan pekerjaan kita. Kita juga akan meminta ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih kemurahan-Mu di sepanjang kehidupan kami, di minggu-minggu yang telah kami lalui. Tuhan, terima kasih untuk berkat kemurahan-Mu bagi keluarga kami, bagi sahabat-sahabat kami, bagi orang-orang yang kami kenal di sekeliling kami. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap keluarga, Engkau memberkati kami setiap anak-anak-Mu. Tuhan, kasih karunia-Mu menyertai kami semuanya. Kami juga berdoa buat pekerjaan kami. Kiranya Tuhan memberkati pekerjaan kami. Banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya akibat
daripada virus corona ini. Tapi kami percaya anak-anak Tuhan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati dan mengampuni dosa-dosa kami Tuhan. Kami sadar sebagai manusia kami tidak luput dari salah dan dosa. Ampuni dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya Tuhan yang menguduskan kami dan menyucikan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan berdoa untuk Kota Medan. Kiranya masyarakat diberikan kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan. Kita juga akan berdoa untuk orang-orang yang terinfeksi. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan pada pasien yang terdiagnosa COVID-19. Juga kita doakan para siswa yang harus mengikuti pelajaran di rumah lewat online. Kita juga berdoa buat orang tua yang mendampingi anak-anaknya di dalam mengikuti pelajaran online. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada orang tua kita juga. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami berdoa kiranya Engkau memberkati masyarakat Kota Medan Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesadaran untuk mematuhi protokol kesehatan yang ada. Kiranya masyarakat di Kota Medan khususnya boleh mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan biarlah semuanya itu Tuhan adalah untuk menjaga diri kami sendiri juga, menjaga orang-orang yang ada di sekitar kami agar tidak terjangkit oleh virus Corona 19. Tuhan, kami juga berdoa kiranya orang-orang yang terinfeksi COVID-19 Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pemulihan seutuhnya Tuhan. Tangan Tuhan bekerja, biar Roh Kudus Tuhan menyembuhkan mereka, biar kuasa darah Yesus menyembuhkan mereka. Berikan kekuatan kepada keluarga yang menjaga mereka. Tuhan, sembuhkan mereka yang terdiagnosa penyakit COVID-19. Biar tangan Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kiranya Engkau memberkati para siswa-siswi yang harus bersekolah lewat online. Kiranya Tuhan yang memberkati para murid-murid yang terpaksa harus belajar secara online. Biarlah Tuhan juga memberikan kepada mereka hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan. Kiranya anak-anak kami boleh mengikuti pelajaran secara online dengan baik, dan kiranya Tuhan yang memberikan mereka kepintaran. Tuhan, Kau juga memberkati para orang tua yang menjaga, yang memperhatikan mereka di saat mereka mengikuti pelajaran secara online. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan kepada orang tua mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kembali kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian di bawah kepak sayap-Mu. Berlindung dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru,
sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Ya, kita juga akan mendoakan gereja kita, gereja MDC, biar hamba-hamba Tuhan diberikan kerendahan hati, giat melayani dan mengasihi jemaat dengan tulus. Kita juga berdoa biar semua jemaat tetap memiliki kerinduan dan kesetiaan di dalam mencari Tuhan, walaupun harus beribadah secara online. Kita juga berdoa biar semua jemaat yang berada di dalam lindungan Tuhan dan diberikan kesehatan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa buat gereja kami MDC. Tuhan, kiranya Engkau memberkati semua hamba-hamba Tuhan. Biarlah hamba-hamba Tuhan boleh memiliki kerendahan hati di dalam melayani Tuhan, di dalam setiap pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka. Biarlah Tuhan berikan hati yang takut kepada hamba-hamba-Mu yang melayani di tempat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati juga semua jemaat di MDC ini, biarlah setiap jemaat memiliki kerinduan dan juga kesetiaan di dalam mencari Tuhan. Tuhan, kami tahu kami tidak bisa berkumpul secara langsung di tempat ini akibat daripada Corona-19 yang melanda seluruh dunia ini. Tuhan, tetapi kami percaya walaupun kami tidak bisa bertemu secara langsung, tapi kami boleh beribadah di rumah kami secara online, dan biarlah hati kami senantiasa tertuju kepadamu Tuhan, dan apapun yang jemaat-Mu lakukan Tuhan, biarlah boleh melakukan dengan hati yang takut akan Tuhan dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kiranya perkenanan-Mu yang memberikan kami kekuatan, perkenanan-Mu yang memberikan kami kemampuan agar kami boleh tetap setia dan taat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati semua jemaat-jemaat di MDC ini. Tuhan berikan kepada jemaat kami kesehatan, kekuatan Tuhan, agar di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari kami boleh menjalani hidup kami dengan baik dan benar dan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga akan mendoakan pemuda remaja MDC. Kiranya Tuhan memberkati studi mereka, bagi mereka yang masih bersekolah. Kiranya Tuhan yang memberikan hikmat dan kepintaran. Kita juga akan berdoa bagi mereka yang sudah bekerja. Kiranya mereka dapat bekerja dengan penuh tanggung jawab dan boleh menjadi saksi yang baik di tempat mereka bekerja. Kiranya Tuhan memberkati masa depan mereka, serta menyediakan pasangan hidup yang cocok, yang seiman bagi mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat pemuda-pemudi di MDC ini Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati pemuda-pemudi di MDC ini, mereka yang masih dalam masa studi, masa kuliah. Tuhan, kiranya Engkau memberkati sekolah mereka, Tuhan memberkati studi mereka, dan dimanapun mereka bersekolah, kiranya Tuhan menyertai mereka. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka yang sudah bekerja, biarlah mereka boleh bekerja dengan sepenuh hati mereka. Mereka boleh mengabdikan ilmu mereka dengan baik di tempat mereka bekerja, dan boleh menjadi contoh yang baik buat rekan-rekan kerja mereka, agar orang-orang yang di sekitar mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberikan pasangan hidup yang baik bagi mereka yang sedang berpacaran ataupun sedang menjalin hubungan. Kiranya Tuhan memberikan pasangan hidup yang baik,
yang cocok dan seiman bagi mereka, agar mereka boleh menjalani kehidupan berumah tangga nantinya dengan takut akan Tuhan, dengan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemuda-pemudi MDC ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memimpin mereka semua. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Chantal Albert. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita boleh berkumpul kembali di tempat ini. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, yaitu tema yang diberikan kepada saya yaitu tentang Bapa. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sebuah tema pada malam hari ini, tema yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama. Karena tema ini bercerita tentang sebuah hubungan yang begitu intim dengan Allah Bapa kita, yaitu Allah yang kita sebut dengan Bapa. Sebelum kita mulai, saya akan mengajak kita dulu sama-sama membaca firman Tuhan yang diberikan kepada saya, yaitu dari Matius pasal 6 ayat yang ke 5 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Tentang hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doa itu, janganlah kamu bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Jadi dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini, beberapa kali disebut Allah itu sebagai Bapa. Malam ini kita akan bersama-sama belajar dan merenungkan firman Tuhan dengan tema Allah Bapa. Bapak Ibu sekalian, tema ini merupakan pengajaran yang sungguh menarik dan sangat penting. Dan kalau boleh saya katakan, ini merupakan doktrin yang sangat mendasar bagi kehidupan kekristenan kita. Jadi kalau berbicara tentang Allah Bapa, saya akan mengaitkannya dengan Allah Tritunggal kita, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang percaya pada Kristus atau kita menyebut kita sebagai orang Kristen, maka seharusnya lah kita ini wajib memahami doktrin Allah Trinitas atau Allah Tritunggal itu. Saudara-saudara sekalian, saya berani mengatakan bahwa bila kita tidak memahami secara benar tentang Allah Tritunggal ini, maka kita sebenarnya tidak layak disebut sebagai orang Kristen. Nah Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba untuk menjelaskan secara sederhana mungkin, sebisa yang saya pahami. Sebelum mulai, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga, kami ucap syukur padamu ya Bapa, karena seluruh anugerah yang Kau berikan kepada kami,
pemahaman dan pengertian hikmat dan bijaksana Engkau berikan kepada kami. Kami adalah manusia yang terbatas sehingga kami boleh mengenal Engkau. Kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Bahwa Engkau bukan hanya sebagai Allah yang jauh, tapi Engkau Allah yang punya relasi yang dekat dengan kami. Sehingga kami mempunyai kelayakan memanggil Engkau Bapa. Pada malam hari ini ya Bapa, pimpinlah hamba-Mu menyaringkan firman ini. Kiranya firman ini boleh memberkati kami semuanya dan berikan kami pengertian. Roh-Mu yang kudus boleh bekerja di dalam diri kami masing-masing. Hamba-Mu serahkan dalam tangan-Mu, Engkau yang campur tangan di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu sekalian, Allah sesungguhnya, kalau boleh kita katakan itu adalah sebuah misteri yang amat sulit untuk dipahami oleh akal budi kita, oleh pikiran kita yang sangat terbatas. Karena kita adalah makhluk ciptaan yang terbatas. Seorang bapak gereja yang bernama Agustinus mengatakan, jika kita bisa memahami Allah itu, maka itu pasti bukan Allah. Jika saudara Bapak Ibu sekalian bisa memahami Allah Trinitas, maka itu pasti bukan Allah yang sebenarnya. Kenapa Bapak Ibu? Ungkapan ini ingin menekankan bahwa manusia tidak mungkin mampu memahami Allah karena Allah tidak terbatas. Kita manusia yang terbatas bagaimana mungkin memahami yang tidak terbatas. Oleh sebab itu, Allah Tritunggal atau Allah Trinitas itu kita sebut sebagai Allah yang misteri. Nah Bapak Ibu sekalian, manusia mencoba untuk memahami dengan berbagai cara. Banyak cara yang dipakai manusia. Ada beberapa macam pemahaman atau pemikiran atau analogi yang dicoba diungkapkan manusia yang terbatas ini untuk menggambarkan Allah yang misteri ini. Tentang Allah Trinitas. Saya ambil contoh misalnya. Ada orang yang mengatakan bahwa Allah Trinitas itu, Allah Tritunggal itu bisa dipahami seperti matematika. Ada anggapan yang mengatakan demikian. Allah Tritunggal bukan 1 tambah 1 tambah 1. Melainkan yaitu 1 kali 1 kali 1. Nah bagaimana menurut Bapak Ibu sekalian? Apakah pandangan seperti ini benar atau tidak? Nah Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, sebelum menjawab, simpan dulu jawabannya, saya akan kasih pandangan yang kedua. Ada orang yang menganalogikan atau berpandangan Allah Tritunggal itu seperti matahari. Kita lihat matahari berada jauh di atas sana, itu dianggap sebagai Allah Bapa. Tetapi sinar daripada matahari tersebut yang bisa kita rasakan dan bisa kita lihat itu adalah Allah Putra. Dan panasnya daripada matahari tersebut itu adalah Roh Kudus yang bisa kita rasakan. Nah ini pandangan yang kedua. Bapak Ibu simpan lagi jawabannya sebelum Bapak Ibu menjawab. Nah, sudah 2 pandangan yang saya berikan. Pandangan yang ketiga saya ambil contoh lagi. Ada yang mengatakan demikian, bahwa Allah Tritunggal atau Allah Trinitas itu bisa dipahami seperti air, es dan uap air. Air bila membeku itu akan menjadi es. Air bila dipanaskan akan menguap menjadi uap air. Tetapi air, es, dan uap air itu sama-sama dalam bahasa kimia disebut sebagai H2O. Nah kita lihat ada 3 keberadaan. Tetapi sebenarnya cuma 1. H2O, ada 3 keberadaan. Yaitu ada air, es, dan uap air. Tapi sebenarnya cuma 1. Nah inilah beberapa macam pandangan atau analogi yang dipakai manusia yang untuk digambarkan tentang Allah Trinitas. Bapak Ibu sekalian, mana yang benar dari ketiga jawaban ini? Sulit bagi kita sebagai manusia ciptaan yang terbatas untuk menggambarkan yang tidak terbatas sekali lagi Bapak Ibu. Dari 3 analogi yang saya berikan, kira-kira mana yang benar?
kita akan susah untuk menjawabnya. Nah, saya akan mencoba menjawabnya. Inilah jawabannya Bapak Ibu sekalian. Semua ilustrasi, semua pandangan, semua analogi yang dibuat atau diciptakan oleh ciptaan yang terbatas, yaitu kita manusia, itu tidak mungkin bisa menjelaskan secara gamblang, secara tuntas, dan jelas tentang pencipta yang tak terbatas, yaitu Allah Tritunggal. Kita yang sementara ini, kita yang temporal ini, tidak bisa dipakai untuk menjelaskan yang kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepintar apapun, sejenius apapun, sehebat apapun manusia itu, tidak akan mampu menjelaskan keberadaan daripada Allah Trinitas itu. Karena itu, sangat bisa dipahami bila orang-orang yang tidak percaya kepada Allah Tritunggal sering menyerang orang-orang percaya atau orang-orang Kristen dengan mengatakan bahwa Kristen memiliki 3 Allah. 3 tapi 1. Ini hal yang mustahil. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagi pikiran manusia yang terbatas, Allah Tritunggal itu pasti tidak mungkin. Lalu bagaimana Allah menghendaki supaya manusia yang berakal ini bisa memahami hakikat Allah yang satu, tapi di dalamnya ada 3 pribadi. Bapak Ibu yang terkasih, kita dapat memahami hakikat ini hanya dengan satu cara, yaitu melalui relasi. Melalui hubungan kita dengan sebagai manusia yang terbatas dengan Allah Sang Pencipta kita. Dalam kitab Yesaya, kita dapat membaca pengalaman relasional atau relasi antara Yesaya dengan Allah Bapa. Ketika Yesaya dipanggil sebagai nabi Tuhan, ketika itu Yesaya mengalami hubungan yang sangat intim atau yang sangat indah dengan Tuhan. Itu kita bisa lihat dan bisa kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Di situ Yesaya mengerti, Yesaya melihat, mengerti siapakah Allah. Jadi pada saat itu ada pertemuan, Allah memberikan penglihatan kepada Yesaya. Yesaya melihat bagaimana kudusnya Allah, sehingga dia merasa tidak layak dan bibirnya disucikan oleh malaikat yang melayani Allah di situ dengan bara api. Kemudian kita juga bisa melihat atau membaca di Mazmur 29, itu juga ada menceritakan bagaimana Allah kita memberikan gambaran kepada kita. Di dalam Mazmur 29 kita mengenal Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa. Perjumpaan seperti ini membuat manusia menjadi bersujud dan memuji Allah, sehingga manusia bisa mengerti siapakah dia melalui firman ini. Di dalam surat Roma, Rasul Paulus juga mengungkapkan keindahan yang kedekatan hubungan antara Allah dengan manusia yang berdosa, yang mendapat anugerah dan warisan surgawi dari Allah, yaitu begitu dekatnya relasi atau hubungan itu, sampai-sampai kita berhak menyapa Allah sebagai Bapa. Jadi Rasul Paulus menggambarkan hubungan relasi yang begitu dekat, sampai kita berhak menyapa Allah itu sebagai Aba, sebagai Bapa. Nah Bapak Ibu, ini adalah sebutan yang sangat akrab. Mari kita lihat sejenak di dalam kitab Roma, pasal 8, ayat 12 sampai 17, apa yang dikatakan Rasul Paulus di situ. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah.
Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Rasul Paulus di sini mengungkapkan sebuah relasi hubungan yang begitu erat, yang begitu akrab. Di situ dikatakan bahwa sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Kita sebagai anak Allah. Oleh sebab itu, oleh karena roh itu ada dalam kita, maka kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebutan yang sangat akrab. Aba itu sama artinya dengan Bapa. Atau bagi kita sehari-hari, seperti bahasa yang kita pergunakan, kita memanggil orang tua kita memanggil papa, atau ada orang yang memakai dedi. Nah, sebutan-sebutan tersebut menunjukkan adanya relasi atau hubungan kekeluargaan yang begitu dekat, yang sangat dekat. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita juga bisa mengerti hubungan yang sangat dekat ini dengan melalui kasih yang dipancarkan oleh Kristus. Mari kita melihat dulu sejenak ke kisah yang ada dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 17, yaitu kisah pada saat Nikodemus berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dalam kisah itu Nikodemus bisa bercakap-cakap sangat akrab dengan Tuhan Yesus. Melalui kisah ini kita dapat menemukan paling tiga hal yang sangat indah mengenai Allah Trinitas. Yang pertama, Allah Trinitas mengasihi kita manusia karena Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin mengenal Allah, maka kita dapat melihatnya melalui kasih-Nya Allah. Ada ayat yang penting dalam Yohanes pasal 3 yang saya sebutkan tadi 1 sampai 17, khususnya di ayat 16. Di situ dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah misteri Allah Tritunggal yang diungkapkan sendiri oleh Tuhan Yesus kepada Nikodemus. Nah, coba saudara-saudara perhatikan, ada Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Ketiga ini adalah satu. Ketiga ini disebut sebagai Esa. Allah Trinitas dalam keragamannya, dalam kesatuannya, ada tiga ragam, atau ada tiga, tapi kita sebut sebagai satu kesatuan. Coba kita baca Ulangan pasal 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kalimat ini adalah Esa, kalimat ini adalah Shema Israel yang masih diucapkan sampai saat ini. Allah itu adalah kita, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sekali lagi, ini adalah kalimat atau Shema Israel yang masih diucapkan sampai saat ini. Kata Esa dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Ibrani itu ditulis dengan kata Ehad. Nah, Ehad itu artinya satu, tetapi sifatnya jamak. Ehad itu adalah satu tapi jamak.
Nah Bapak Ibu sekalian, jamak itu artinya apa? Jamak itu artinya lebih dari satu. Lebih dari satu. Nah dari sini digambarkan bahwa Allah itu Esa, Allah itu Ehad. Jadi Allah itu jamak. Di sini digambarkan sebuah kesatuan terdapat 3 pribadi. Dalam Ulangan 6 ayat 5, Allah berfirman kepada bangsa Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dalam Lukas pasal 10 ayat 27, perintah Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budi. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui 2 firman Tuhan ini kita bisa melihat, kalaulah Allah bukan Allah Trinitas, Allah yang kita percaya itu bukan Allah Trinitas, maka bagaimana mungkin Dia memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kenapa saya katakan demikian? Kalau kasih itu terdiri hanya dari satu pribadi saja, bagaimana mungkin mengungkapkan kasih ini? Coba Bapak Ibu bayangkan sekali. Kalau Bapak Ibu sendirian saja, bisakah Bapak Ibu mengungkapkan kasih tersebut? Mustahil, tidak akan mungkin. Jadi Allah itu ehad, Allah itu jamak. Oleh karena dari kekekalan, Allah itu sifatnya adalah kasih. Itu menandakan Allah itu jamak. Sehingga kasih itu adalah sifat natur daripada Allah. Melalui relasi kasih inilah kita bisa melihat bahwa Allah itu adalah Allah yang Tritunggal. Jangan lupa Bapak Ibu, kita diciptakan menurut Alkitab, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Maka Allah memberi perintah agar kita saling mengasihi. Karena Allah itu adalah kasih. Allah tidak mungkin memberi perintah tersebut bila Allah bukan kasih. Karena Allah adalah kasih, Allah harus terdiri dari lebih dari satu pribadi. Sekali lagi, kasih tidak mungkin dinyatakan bila hanya ada pada satu pribadi. Allah dapat merupakan kasih hanya jika Ia sesungguhnya adalah Tritunggal. Di sisi lain, jika Allah bukan kasih, Dia juga tidak mungkin berpribadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, lawan dari ragam keberagaman itu dalam kesatuan adalah kesatuan tanpa keragaman. Saya ulangi ya, lawan dari keberagaman dalam kesatuan adalah kesatuan tanpa keberagaman. Allah yang seperti ini, Allah yang seperti ini disebut sebagai Yahid, bukan Ehad. Ya, Allah yang memiliki kesatuan tanpa keragaman itu disebut sebagai Allah Yahid, bukan Ehad. Tadi saya sudah menceritakan bagaimana pemahaman bahwa Allah itu adalah kasih. Bahwa Allah itu harus jamak. Oleh karena itu, pastilah tidak ada kasih di dalam Allah yang Yahid. Allah yang mutlak tunggal tidak memiliki objek kasih sebelum penciptaan, Bapak Ibu. Bagaimana bisa mengasihi kalau sendirian? Dalam teologi, Allah yang mutlak tunggal itu sering disebut dengan istilah monad, yang berasal dari kata mono. Allah yang monad adalah Allah yang kesepian, Allah yang tidak bisa mengasihi. Allah yang monad adalah Allah yang diktator.
Allah yang otoriter, Allah yang suka menindas, Allah yang suka membunuh, karena tidak ada kasih di dalam Allah yang monad. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Pendeta Dr. Stephen Tong pernah mengatakan, agama yang menyatakan Allah adalah kasih, haruslah agama yang didasarkan pada kepercayaan bahwa Allah adalah Allah Tritunggal. Demikian juga Dr. Nabil Qureshi mengatakan, doktrin Tritunggal mengajarkan bahwa ketiga pribadi Allah mengasihi satu sama lain dengan kasih yang kekal dan tidak egois. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah pada dasarnya bersifat relasional, selalu saling mengasihi. Belas kasihan dan keadilannya tidaklah bergantung pada ciptaannya, sebab belas kasihan dan keadilannya hanya merupakan ekspresi daripada kasihnya yang kekal terhadap umat manusia. Kasih tersebut tidak pernah bergantung pada keberadaan umat manusia, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang kedua, Allah Tritunggal adalah Allah yang membebaskan. Bagaimana Allah membebaskan, memerdekakan manusia dari kungkungan dosa? Kalau kita baca dalam Yohanes pasal 3 ayat 17, di situ dikatakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh dia. Allah Bapa mengutus anaknya, itulah cara Allah Bapa membebaskan manusia. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa melihat dasar-dasar yang berbeda antara kekristenan dengan agama-agama yang lain. Kita harus menghormati keyakinan mereka, tetapi kita juga harus memegang teguh prinsip perbedaan ini. Allah mengutus mengandung arti bahwa inisiatif penyelamatan manusia itu dari Allah sendiri, bukan dari manusia. Allah lah yang mencari manusia yang berdosa untuk diselamatkan. Itu kita juga bisa lihat di dalam kitab Kejadian, di mana pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah sendiri yang berinisiatif mencari mereka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan kasihnya Allah yang begitu besar terhadap ciptaannya. Allah yang mencari manusia yang berdosa untuk diselamatkan. Sekali lagi, ini menunjukkan perbedaan yang sangat pokok antara keyakinan kita dengan keyakinan yang lain. Dalam keyakinan kita sekali lagi Allah mencari manusia, sedangkan dalam keyakinan yang lain manusia yang mencari Allah. Karena kita meyakini bahwa Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Allah, maka dengan sendirinya keyakinan kita bersifat teosentris, bukan antroposentris. Apa itu teosentris dan antroposentris? Teosentris berarti semuanya berpusat kepada Allah. Sedangkan antroposentris berarti semua berpusat kepada manusia. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan, semua agama lain adalah agama yang antroposentris. Hanya agama Kristen adalah agama yang teosentris. Teosentris berarti Tuhan yang menjadi pusat, Tuhan yang menjadi inisiatornya, Tuhan yang sebagai yang asali yang memberikan anugerah, yang mencari manusia. Tuhan sendiri yang berinisiatif mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Oleh karena bukan manusia yang menjadi inisiator, maka dalam agama Kristen yang dititik beratkan adalah iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, bukan melalui perbuatannya manusia memperkenankan Tuhan. Jadi sudah pasti orang yang memperkenankan Tuhan harus berbuat baik. Tapi ingat, bukan perbuatan baik yang memperkenankan Tuhan. Dan perbuatan baik itu tidak bisa mengganti keselamatan. Itulah ajaran yang di dalam Alkitab.
Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, dalam Lukas pasal 19 ayat 10 dikatakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Karena itu juga berdasarkan Lukas 19 ini, kita bisa melihat bahwa kita memiliki seorang juru selamat. Nah Bapak Ibu, dalam hal ini kita bisa lihat perbedaan juru selamat dengan guru selamat. Juru selamat dengan guru selamat. Juru selamat adalah pribadi yang menyelamatkan. Sudah jelas juru selamat itu berbeda dengan guru selamat. Di dunia ini, Bapak Ibu sekalian, banyak sekali guru selamat. Apa yang diajarkan oleh guru-guru selamat ini? Mereka mengatakan, kamu harus begini, atau kamu harus begitu, maka kamu akan selamat. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu, maka kamu akan selamat. Itu ajaran dari guru-guru selamat. Mereka mengajarkan keselamatan. Guru-guru ini mengajarkan tentang keselamatan, tapi mereka tidak bisa memberikan keselamatan. Padahal jelas kita semua tahu yang kita butuhkan adalah juru selamat. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 14, Yohanes bersaksi, dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jadi Bapak Ibu perhatikan, juru selamat berarti Allah yang berinisiatif, yang mencari, yang menyelamatkan. Bukan seperti guru selamat yang mengatakan kamu harus melakukan ini dan itu supaya kamu selamat. Inilah perbedaan yang mendasar antara keyakinan Kristen dengan agama yang lain, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Bapa mengutus anak menyelamatkan, Roh Kudus melahir barukan. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 5, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang dilakukan oleh Roh Kudus, yaitu melahirbarukan saudara dan saya. Roh Kudus melahirkan baru kita dari dulu sebagai orang-orang dunia yang mati menjadi manusia baru yang dihidupkan. Ini berarti bahwa karya Roh Kudus yaitu merombak, mereformasi aturan, tatanan ibadah orang-orang percaya. Maka dengan ini kita bisa melihat perbedaan antara bait Allah manusia dengan bait Allah bangunan, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melihat sejarahnya orang Israel sebelum pada masa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta, orang Israel pada saat beribadah, mereka harus menghadap ke Yerusalem. Mereka harus menghadap ke Yerusalem. Kenapa? Karena di situ terdapat bait Allahnya, yaitu bangunan yang dibangun oleh manusia, bangunan bait Allah. Itu ada cerita lama dulu pada saat sebelum pencurahan Roh Kudus atau sebelum Pentakosta. Bagaimana setelah peristiwa Pentakosta? Di Alkitab kita bisa lihat, mengajarkan kepada kita bahwa tidak lagi kita menghadap ke bait Allah ketika beribadah. Mengapa? Karena Roh Kudus sudah dicurahkan. Bait Allah itu ada di dalam diri setiap orang percaya. Jadi bait Allah itu bukan lagi dalam bentuk bangunan, tapi bait Allah itu adalah dalam diri setiap orang percaya. Ada Roh Kudus yang menyertai setiap orang percaya, itulah bait Allah yang sebenarnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita sebagai orang-orang percaya pada saat beribadah atau menghadap kepada Allah tidak lagi ditentukan oleh tempat dan posisi kita berada. Kita tidak lagi harus menghadap sebuah arah tertentu. Tetapi kita bisa menyembah di mana saja.
Karena Roh yang Kudus itu sudah dicurahkan kepada kita dan berada di dalam diri kita. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Roh Allah tidak diam di Yerusalem, tidak diam di tanah suci, tetapi diam di dalam kamu, di dalam saudara dan saya. Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan saya yang singkat ini, melalui kita mengerti, memahami Allah Tritunggal, melalui relasi antara Tritunggal itu, maka kita bisa memahami siapa itu Allah sebenarnya. Allah itu bukan lagi misteri. Kita bisa pahami apabila kita memiliki relasi atau hubungan dengan Allah Tritunggal yang erat, maka kita boleh memanggil ya Aba, ya Allah, ya Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak punya hubungan relasi yang intim, yang baik dengan Allah Tritunggal, bagaimana caranya kita bisa menjelaskan hal ini kepada orang yang belum percaya? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pada saat kita menyebutkan ya Allah, ya Bapa, kita harus pahami, kita harus mengerti tentang hubungan relasi yang intim ini dengan Allah. Kita harus mengerti sebenarnya Allah Tritunggal itu siapa. Seperti yang sudah saya gambarkan atau saya ceritakan, saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Ini adalah pelajaran yang penting bagi kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya, dan kita boleh memahaminya, mengamininya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bangunlah sebuah relasi yang erat dengan Tuhan melalui doa kita, melalui membaca firman Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, tidak ada cara yang lain. Jangan kita hanya mengucapkan ya Allah, ya Bapa, ya Aba, tapi kita sendiri tidak mengerti Bapa yang seperti apa. Sudah selayaknya lah dan sepatutnya kita orang percaya pada saat kita mengaku ya Aba, ya Bapa, itu menandakan hubungan relasi kita yang demikian intim. Allah yang kita sebut sebagai Bapa itu mengerti semua keperluan, semua kebutuhan kita, karena Dia adalah Bapa kita. Sebelum kita meminta, Dia sudah mengerti semuanya. Dia pasti akan memberikan yang terbaik bagi kita. Nah, semuanya ini dibutuhkan hanya satu. Bangunlah relasi yang intim dan punyalah iman, percaya dan bersandar sepenuhnya kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang di surga. Pada malam hari ini kami boleh belajar ya Bapa. Kami boleh memanggil Engkau ya Aba, ya Bapa. Karena Engkau adalah Allah yang hidup, karena Engkau yang pencipta kami. Engkau Allah adalah Allah yang penuh dengan kasih. Kami boleh mengenal Engkau melalui kasih-Mu ya Bapa. Kami boleh mengenal Engkau melalui firman-Mu, melalui kasih-Mu yang sudah Engkau berikan kepada kami dan anugerah-Mu yang besar berikan kepada kami ya Bapa. Sehingga kami boleh melihat dan mengerti bagaimana kami juga bisa mengasihi orang lain, itu karena kami adalah ciptaan-Mu yang serupa dan segambar dengan Engkau. Sehingga kami juga boleh memiliki kasih itu dan boleh mengasihi yang lain. Dan sehingga Engkau juga bisa memerintahkan kepada kami untuk melakukan kasih itu. Ya Bapa yang di surga, kiranya kebenaran firman-Mu ini boleh mengisi hati kami setiap pribadi yang ada, dan boleh menetap di dalam hati kami. Dan kami boleh memandang teguh firman-Mu ini, dan kami boleh mengerti, dan boleh menjadi iman dasar kami ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, Engkau memberkati kami semuanya, walaupun dalam suasana, dalam masa-masa yang sulit ini ya Bapa, tapi Engkau berikanlah kami sebuah pengharapan, karena Engkau sudah menunjukkan kasih-Mu, Engkau sudah memberikan anak-Mu yang tunggal, untuk datang ke dunia ini menyelamatkan kami setiap orang yang percaya. Ya Bapa yang di surga, kami sadar, kami adalah ciptaan
yang hanya sementara hidup di dunia ini saja. Cepat atau lambat kami akan meninggalkannya. Berikanlah kami keyakinan ya Bapa, setiap orang yang percaya kepadamu, setiap orang yang memanggil Engkau Abah, setiap orang yang memanggil Engkau Bapa, Engkau akan mengingat kami. Engkau senantiasa menyertai kami. Oleh karena kasih-Mu lah, maka kami mempunyai seorang juru selamat, bukan guru selamat. Yang Engkau sudah berinisiatif, Engkau sendiri yang mencari, Engkau sendiri yang menyelamatkan. Kami bersyukur untuk itu ya Bapa. Terima kasih untuk semuanya ini ya Bapa. Yang sebenarnya kami tidak layak, kami adalah manusia yang berdosa, kami hanya terbuat dari debu, kami hanya terdiri dari daging yang bersifat sementara. Tapi Engkau karena kasih-Mu yang begitu besar, Engkau yang sungguh mengasihi ciptaan-Mu, Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk memperoleh kehidupan yang kekal, dengan percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas inisiatif-Mu, atas tindakan-Mu yang datang untuk mencari dan menyelamatkan. Sehingga kami boleh dilayakkan dalam kebenaran ini dan kami boleh dihidupkan bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan yang kekal. Terima kasih Bapa yang di surga, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Biarlah firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kita dan boleh menjadi kekuatan bagi kita, pembelajaran bagi kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar tidak sia-sia, tapi boleh menjadi berkat bagi banyak orang, terutama bagi kita di dalam keluarga kita. Terima kasih. Kita juga akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan mengangkat satu pujian, Sepanjang Jalan Anugerah. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku, di gunung di lembah menyertai selalu, di lautan manusia Kau mengenaliku. Janji-Mu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Tangan kasih-Mu tuntun sepanjang hidupku. Oke, kita akan mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini. Kita akan doa Jutawan, doa Bapa. 我们在天上的父，愿人的真父的名为圣，愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，
今日赐给我们赦免我们的罪，如等我们赦免的罪我们的人，不叫我们遇见撒旦，拯救我们脱离凶恶。经过一顿并荣耀，千世的父，直到永远。阿明。 Kita akan terima berkat daripada Tuhan. 愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动与交通，常与你们同在，从今时直到永永远远。Kiranya kasih karunia daripada Yesus Kristus, anugerah dan kasih sayang dari Allah Bapa, pimpinan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.